Oke, kita mulai lagi. Teman-teman semua, kita akan lanjutkan. Kalau pada pembahasan sebelumnya itu kan kita sudah bahas mengenai ini ya, tentang financial structure, bagaimana cara menggunakan DAR, debt to total asset ratio, sama DVR ya, DVR. Jadi debt to enterprise value ratio. Nah, di sini kali ini kita akan bahas teori ya, satu teori yang sangat terkenal dari Modigliani and Miller ya. Jadi teori ini mengatakan bahwasanya seperti apa sih ini di tahun 1960-an kalau tidak salah ya. Jadi teori Modigliani and Miller ini sangat terkenal sekali di dunia finance, sama seperti halnya teori Fama Friends ya. Ada Fama Friends dan sebagainya, ada banyak lah ya. Kalau Fama Friends ini terkenal dengan teori tentang efficient market hypothesis (EMH). Nah, kalau si Modigliani and Miller ini terkenalnya dengan teori apa? Teori tentang capital structure atau independence theory. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan independence theory? Jadi independence theory itu adalah ini terkait dengan capital structure. Ya, capital structure itu tadi apa? Ini adalah interest bearing debt ya ditambah dengan equity ya seperti itu. Nah, apa kata si Modigliani atau MM ya saya singkat M&M kayak coklat aja nih ya. The level of debt doesn't matter. So that the value remains the same. Intinya apa? Mau lu minjem berapapun juga, firm value itu tetap nilainya itu tetap sama. Mau utangnya sampai 100% utang semua gitu ya, atau mau lebih dari itu gitu ya. Mau nih utangnya pun nol, pokoknya nilai perusahaan itu akan tetap sama gitu ya. Nah, jadi seperti itu teori yang digunakan proposisi yang digunakan oleh si Modigliani and Miller. Dan di sini dia juga mengatakan bahwasanya the market value of company is calculated using earning power and the risk of its underlying asset and is independent from the way it finance investment or distributes dividends. Jadi pada dasarnya, jadi market value dari suatu perusahaan atau firm value gitu ya, itu nggak bergantung kepada berapa besar jumlah utang gitu ya. Tetapi dia diketahui yang menentukan firm value itu adalah earning power, cash flow-nya atau EBIT-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Dan resiko dari apa? Dari underlying aset gitu ya. Jadi resiko dari si bisnisnya gitu ya, dari bisnis si perusahaan gitu ya, dari bisnis si perusahaan. Jadi bisnis inilah yang akan mempengaruhi jumlah EBIT. Nah, itu interrelated-nya ya. Dan ini semua nggak bergantung cara perusahaan mendapatkan EBIT, ini nggak bergantung dari utang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mau dia ngasih dividen, mau dia nambah utangnya itu nggak ngaruh ke EBIT. Nah, itu kata MM ya. Sehingga dari situ dia rumuskan ada 3 asumsi. Bahwa pertama from cash flow ya, jadi si EBIT-nya tadi tidak atau ya EBIT kan diturunin lagi ke bawah-bawahnya ya. Jadi ujungnya adalah operating cash flow ya. Nah, ini yang digunakan oleh analis pasar modal itu istilahnya adalah operating cash flow. Jadi bukan net income ya. Nah, ini bukan ya. Kalau net income oleh akuntan ya, tapi kalau operating cash flow itu untuk si financial analyst ya, seperti itu. Nah, sekarang from cash flow itu tidak bergantung dari bagaimana si perusahaan itu dibiayai. Artinya apa? From cash flow mau mendapatkan operating cash flow itu nggak bergantung dari utangnya. Mau dibiayai dari utang, mau dibiayai dari saham, ya dari equity itu nggak ngaruh kepada seberapa besar perusahaan menghasilkan duit gitu ya. Dan asumsi yang kedua, financial market are perfect. Nah, jadi pasar modal itu sempurna. Artinya apa? Udah nggak ada bandar-bandaran. Semua orang udah mengetahui kapan harga itu naik. Kok bisa, Pak? Iya, karena semua orang udah tahu, oh ketika digoreng, gue tahu itu digoreng, nggak pada beli gitu. Atau nggak pada jual, santai aja gitu. Sehingga pasar itu akan stagnan aja gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi pasar sempurna, ya, elastisitasnya sempurna sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh oknum-oknum tertentu di pasar modal. Nah, kalau di Indonesia enggak, dia ada bandar ya dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tidak ada pajak dan tidak ada transaction cost ya. Jadi ini asumsi apabila tidak ada pajak, asumsi ini terpenuhi semua maka hukum Modigliani and Miller akan berlaku. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah teori yang digunakan oleh MM ya. Nah, kemudian financial market are perfect itu maksudnya apa? Implies that the packaging of cash flow, that is whether they are distributed to investor as dividend or it is not, they are not, it is not important. Artinya apa?
Maksudnya adalah bahwasanya kalau pasar modal itu sudah sempurna ya, artinya apa? Artinya udah nggak ada bandar lagi, nggak ada tipu-tipu, gitu ya, no debat. Maka ya jumlah yang didistribusikan dalam bentuk dividen kepada siapa? Investor. Dan jumlah interest payment kepada siapa? Kepada bank, gitu ya. Maka itu nggak lagi penting ya. Kenapa? Karena ini semuanya tergantung dari si kepiawaian si manajer. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi investor nggak dibohongin oleh manajer gitu ya. Investor udah tahu dalam teman manajer sekarang tipu daya itu udah tahu sehingga dia bisa mencegah manajer memaksimalkan keuntungannya. Nah, itu kalau pasar sempurna. That's why kalau kondisi kayak gini maka bisa berlaku sih kalau terjadi ya. Kalau pasar sempurna yang terjadi, maka hukum Modigliani Miller benar itu bisa kemungkinan besar terjadi. Jadi cash flow dari suatu perusahaan itu nggak lagi bergantung dari yang namanya debt sama equity yang diterbitkan ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika tidak ada tax dan transaction cost, maka si WACC juga nggak berpengaruh dari seberapa besar capital structure-nya. Kayak gitu. Jadi WACC itu nilainya tuh akan sama semua, akan sama gitu, 10%, 10% semua. Mau dia itu dibiayai oleh debt-nya 100% atau debt-nya cuma 1%, itu akan menghasilkan WACC yang sama. Nah, gitu ya. Nah, kok bisa, Pak? Nah, kita lihat bagaimana cara teori ini bekerja ya. Oke, nah sekarang di sini, tadi kita udah tahu ya bahwa cara mendapatkan capital structure ada 2 ya, ada dengan DER, DAR, dan ada juga DVR. Kalau DAR itu ini adalah book value, kalau yang DVR ini adalah market value ya. Nah ini contoh yang diberikan oleh Tiltman di Amerika ya. Jadi DAR-nya kalau American Airlines 95%, tapi enterprise value debt to enterprise value-nya hanya 28%. Nah ini bisa kalian pakai nih ya untuk kalau bikin KTTA. Jadi membandingkan antar sektor di pasar modal Indonesia. Ini keren banget ya. Oke, nah sekarang terus pada dasarnya adalah jadi nah di sini ada yang namanya istilahnya financial leverage ya. Financial leverage itu berkaitan dengan time interest earned ratio. Ya, jadi time interest earned ini seberapa mampu perusahaan itu membayar interestnya dengan menggunakan operating income atau EBIT-nya. Jadi seberapa mampu dia membayar si bank ya, melunasi utang-utangnya dan membayar si bunganya, cicilan bunganya, ya bukan cicilan bunga sih, membayar bunganya gitu ya. Nah, itu ditentukan bisa diketahui dengan time interest earned ratio. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau semakin besar angka TIR ini, maka akan semakin bagus perusahaan tersebut ya. Berarti itu sehat. Nah, seperti ini. Sehingga apa? Nah, dari sini financial leverage ini sebetulnya digunakan untuk menentukan financial structure. Nah, financial leverage ini adalah debt to equity ratio. Nah, ini yang perlu kalian tahu ya. Nah, di sini seberapa mampu si perusahaan dalam apa? Dalam leverage the rate of return it earns on its total capital into even higher rate of return on firm's equity. Nah, intinya adalah apa? Dengan si perusahaan itu meminjam uang, nah kita harus memastikan agar apa? Agar uangnya itu nggak habis untuk bayar utang. Gitu. Masih ada uang yang tersisa untuk bayar ke equity holders. Nah ini yang paling penting. Nah inilah yang dimaksud dengan leverage atau DER. Nah kalau dalam penelitian biasanya kita gunakan dengan LEV. Gitu ya. Nah seperti itu. Jadi uang yang tersisa untuk bayar investor itu bisa diukur dari DER ya. Nah, inilah proporsinya. Jadi kalau dia nilainya semakin besar, berarti debt-nya makin besar gitu ya. Nah, berarti leverage-nya makin besar. Nah, kalau misalkan seperti itu tuh kurang bagus. Kenapa? Karena kalau kita inginnya kan bisa investor bisa dapat duit gitu dari perusahaan ya. Nah, sehingga DR yang kecil itulah yang diinginkan oleh investor. Kalau DR kecil berarti equity yang besar ya. Jatah untuk bayar utangnya kecil gitu ya. Dan tentunya akan tersedia melimpah dana bagi si investor kalau DR-nya kecil. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kalau dia memiliki WACC-nya adalah 17% ya. Kemudian cost of debt-nya adalah 8% ya. Nah, ini KD-nya ya. Berarti sisanya adalah 18 kurang 8 adalah 9%, ini adalah cost of equity-nya. Nah, ini gunanya. Artinya apa?
Kalau struktur modalnya itu adalah KE-nya lebih besar daripada KD-nya, gitu ya. Nah, berarti apa? Ini ada 9% yang akan dibayarkan kepada siapa? Equity holders. Nah, ini yang dimaksud dengan favorable financial leverage. Kenapa? Karena akan tersedia dana lebih banyak untuk membayar si investor daripada dia harus bayar utang-utangnya. Nah, kebalikannya kalau ternyata cost of equity-nya lebih kecil, berarti apa? Duit perusahaan akan habis untuk bayar utang, untuk ngasih dividen ke investor bakal semakin tipis gitu. Nah, sehingga apa? Kalau dari WACC itu bisa kelihatan bisa kelihatan sebetulnya itu mana yang lebih tinggi antara KD sama KE. Nah, yang menjadi favorable financial leverage itu adalah si KE-nya itu yang lebih tinggi daripada si KD-nya. Nah, gitu ya. Nah, itu penting ya. Nah, sekarang bagaimana cara rumus Modigliani and Miller bekerja dia tentang teori capital structure ya. Nah, ini asumsinya pertama cash flow itu tidak berkaitan bagaimana si perusahaan itu dibiayai, mau dari utang semua mau enggak ngaruh gitu ya. Nah, financial market are perfect. Nah, sengaja tadi ini kan saya jelaskan bahwa ACC kalau Modigliani and Miller bilang bahwasanya mau berapapun dibiayai dari si cost of debt, WACC akan tetap sebesar 17%. Nah, kok bisa Pak? Nah, itu ACM-nya, rumusnya MM ya. Nah, kayak kita akan lihat. Kalau ini kan nggak mungkin ya kalau dari sini ya. Kalau dari sini, ya gimana Pak kalau ini ya, misalkan 17% gitu ya. Kalau ininya semakin besar, ya, kalau teorinya, maka WACC-nya pun akan semakin naik. Gitu ya, WACC-nya pun akan naik. Ini 10%, ya. Terus ini 9%, berarti kan 19%, ya. Naik dong di atas 17%. Nah, gitu. Ini kalau kondisi normalnya, ya, kalau kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Tapi kalau kata Modigliani itu nggak gitu. Jadi tetap ketika dia 17%, modemnya naik 8%, ya, maka totalnya itu tuh 7%, 17%. Nah, misalkan debtnya naik ke 10%, maka, nah kalau gitu berarti ini equity-nya tetap berkurang 7%. Kalau ini kan equity-nya naik 9%, ya. Nah, kayak gini. Jadi ada penyesuaian di cost of equity-nya, gitu ya. Ketika debtnya naik, maka equity yang turun sehingga totalnya akan tetap sebesar 17%. Nah, gitu sih cara perbaikannya. Cuman bagaimana lebih detailnya kita akan coba lihat ya. Nah, di sini kita akan lihat asumsi 2 implies bahwasanya packaging of cash flow, apakah dia didistribusikan kepada investor sebagai dividen atau kepada si bank gitu, itu nggak penting. Nah, ketika dua asumsi ini terjadi gitu ya, maka apa? Maka nilai perusahaan tidak dipengaruhi dari apakah dia dibiayai oleh debt ataupun oleh si equity ya. Jadi nggak ngaruh mau apa namanya debt-nya gede ataupun kecil, UAC-nya tetap gitu. Ini contohnya di sini 40% untuk yang financing mix A, kemudian yang financing mix B ini kebalikannya ya. Nah, kita akan lihat ya. Dan ketiga, ini asumsi yang harus terpenuhi juga kalau nggak ada pajak ya. Jadi hukum Modigliani and Miller akan berlaku kalau tiga asumsi ini terpenuhi. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, di sini kita misalkan untuk membuktikan apakah teori tersebut benar atau enggak. Nah, kita coba ya. Kita asumsikan dulu bahwasanya apa? Suatu perusahaan memiliki cash flow pada tingkat perpetuitas. Artinya apa? Cash flow-nya itu tetap, misalkan 100 100 terus ya sampai tak terhingga. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kayak gini maka kalau kita mengukur firm value itu kan kita berbasis MPV ya, free cash flow ya dibagi dengan apa? Dibagi dengan 1 plus I. Ya, 1 plus I. Ya. Nah, ini kan kayak gini ya. Ini adalah rumus firm value-nya Tillman punya gitu. Nah, kalau dia perpetuity maka 1 plus I-nya nggak ada. Nah, berarti nanti tinggal free cash flow gitu ya dibagi dengan si I-nya doang. I-nya adalah WACC. Gitu ya. Nah, ini persis sama dengan rumus perpetuitas kan juga gitu ya. Jadi perpetuitas itu kan kalau kita ke dividen growth model itu kan dividen dari preferred stock ya dibagi dengan si KPS-nya atau I-nya, KPS-nya ya. Nah, ini kan adalah perpetuity. Nah, ini juga sama. Nah, ya, kalau di sini ini cash flow-nya adalah dalam bentuk dividen. Nah, kalau ini cash flow-nya dalam bentuk apa? Bisa EBIT atau NOI ya. Seperti itu. Tapi konsepnya adalah sama, dibagi dengan I gitu ya. Nah, I-nya adalah WACC untuk yang ini.
Nah, sekarang bagaimana cara menghitung WACC-nya? Cost of debt ditambah dengan apa? Weighted debt atau debt per value, debt to value. Kemudian cost of equity dikali dengan sama aja weight of equity ya. Nah, jadi yang berubah cuma ini ya doang ya. Kita coba lihat ya. Nah, kalau gitu karena firm value and cash flow-nya tidak terpengaruh dari adanya capital structure, maka WACC pun tidak terpengaruh. Nah, maka kita ubah wording rumusnya menjadi K unlevered ya. Seperti itu. Jadi cost of equity cara memperoleh, jadi intinya adalah WACC-nya kan kita patok tetap gitu ya. WACC-nya konstan nih, konstan. Sehingga WACC ini kan ada dua, debt, cost of debt which is ini juga konstan. Ya, yang kedua adalah cost of equity. Nah, ini cost of equity yang menjadi berubah seperti ini rumusnya ya. Atau kita coba breakdown juga, kita bisa dapatkan seperti ini juga rumusnya untuk cost of equity ya. Nah, dari sini baru kita masukkan K unlevered and nanti ditambah dengan K unlevered dikurang KD dikali dengan debt to equity ratio ya. Nah, yang kita maksud dengan leverage ini ya leverage gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba buktikan rumus ini ya. Nah, di sini now, however, because there is less weight on the more expensive equity, the WACC doesn't change and it's always equal to the cost of capital of unlevered firm. Ya, jadi kita bandingkan ya, misalkan ya, dalam hal ini kan kalau Morgan and Miller itu WACC-nya yang dikunci ya, WACC-nya ini kita kunci yang konstan ya. Nah, maka jika perusahaan JNK itu meminjam uang, tingkat loan rate-nya adalah 9%. Nah, dan cost of capital jika dia tidak memiliki financial leverage adalah 11%. Artinya D per E, ini kan lev ya. Leverage itu sama dengan D per E. Kalau tidak ada berarti D-nya 0, E-nya ya berarti E-nya 100 gitu kan ya. Ya pasti gitu ya. Jadi kalau D-nya 1, E-nya 99 kan kayak gitu ya. Nah, kalau leverage-nya 0 berarti D-nya 0, E-nya adalah 100 ya, berarti seperti itu. Nah, sehingga yang dimaksud kalau no financial leverage ini berarti kita bisa katakan no debt, itu tidak ada utang, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah ini kalau nggak ada utang, dapat cost of capital-nya adalah 11%. Jadi kalau nggak ada utang ini berarti KD ditambah dengan KE, gitu ya. Nah, berarti KD-nya kan 0, KE-nya adalah berarti 11%. Ya, ini menjadi WACC-nya, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan no financial leverage, ini 11%. Nah, akan tetapi si perusahaan tersebut memiliki debt to equity ratio adalah 1. Cost of debt-nya adalah 8% KD-nya. Dan WACC-nya adalah 10%. Nah, berapa cost of equity untuk JNK? Nah, ini berarti kan kalau kayak gini kan cost of capital-nya 10, itu sama dengan berapa? Sama dengan KD ditambah KE, gitu ya. Nah, KD-nya berapa? KD-nya adalah 8%. KE-nya berapa? Berarti KE-nya 2% dong, Pak. Nah, kita akan buktikan dengan rumusnya Modigliani and Miller ya, seperti ini. Nah, rumusnya adalah K unlevered-nya berapa? Kalau dia tidak pinjam uang, maka tidak punya debt, maka 11%. Ditambah dengan 11 dikurang 8 tadi ya, dikali 1. Debt to equity ratio sama dengan 14%. Nah, ini cost of equity-nya. Loh, kan Pak, tadi gimana nih Pak? Tadi bukannya WACC itu adalah KD plus KE. Nah, sedangkan kok ini kok 14%. Nah, oke ya. Nah, dari sini sebetulnya kalau kita gambarkan grafiknya, maka akan kelihatan nih, cost of debt-nya dia akan stabil ya, karena kan nilainya tetap ya, tidak berubah fixed rate ya. Kemudian cost of equity-nya akan naik gitu ya, tetapi efek cost of capital-nya akan tetap gitu WACC-nya. Nah, ini kan apa namanya? Jadi semakin besar debt to equity ratio, maka WACC-nya pun akan tetap. Nah, ini kalau teorinya ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik. Nah, kalau kita coba masukkan ke rumusnya si MM ini, gitu ya, maka kita kan bisa melihat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini grafik ini diperoleh dari hasil ini, ya, hasil simulasi ini. Jadi kan kalau tadi kita sudah memasukkan yang ini ya, jadi 14% cost of equity-nya ya. Kita masukkan nih ke sini, D-nya kan tadi 1 ya, WACC-nya 10%, cost of D-nya 8. Cost of equity-nya berapa? 12% ya, pokoknya 14 ya. Ya misalkan hasilnya adalah 12% ya, seperti itu. Nah, kemudian kok tadi 8 Pak gimana?
Ya ini kan cuma contoh ya, tapi kalau misalnya kita petakan ini kita masukkan dengan angka aslinya ya. Jadi coba kita simulasikan hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Jadi 12, 13, 14, 18 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalian bisa perhatikan bahwasanya meskipun cost equity-nya naik, tetapi tetap WAC-nya akan tetap ya, sehingga grafiknya seperti ini ya. Nah, inilah rumus yang digunakan oleh Modigliani and Miller. Kenapa kita tetapkan ini konstan? Karena tadi asumsi yang digunakan adalah bahwa seberapa besar debt atau equity yang membiayai suatu perusahaan, maka itu nggak ngaruh ke cash flow. Nah, sehingga kalau nggak ngaruh ke cash flow, maka WACC harus konstan. Kayak gitu ya. Nah, itu teori yang dikatakan oleh Modigliani and Miller. Sehingga mau tidak mau kita akan bikin rumusnya seperti ini ya. Dan dari situ maka kita bisa simpulkan ya, kalau WACC ini kan tadi seperti ini ya rumusnya, kita breakdown. Nah, kita breakdown sehingga menjadi seperti ini ya. Jadi KWACC kemudian juga nanti ditambah dengan KWACC kurang KD, hingga sebelumnya kan unlevered ya, unlevered ya. Jadi yang tidak, kalau misalkan dia tidak meminjam uang berapa tuh 11% ya. Nah, kita ubah fungsinya menjadi seperti ini. Nah, hasilnya adalah grafik yang ada di samping kiri ini ya. Nah, sekarang bagaimana kenyataannya ya. Nah, pada dasarnya kenyataannya itu tidak seindah seperti yang Modigliani katakan. Bahwasanya manajer keuangan itu sangat memperhatikan bagaimana perusahaan itu dibiayai ya. Artinya apa? Jumlah utang dan equity itu sangat penting bagi si manajer. Kenapa? Karena ada negatif konsekuensi dari keduanya. Terhadap apa? Terhadap si perusahaan gitu. Terhadap harga pasar sahamnya, price-nya. Nah, itu yang sebetulnya terjadi ya. Sehingga kalau ternyata si manajer itu salah dalam memilih financial structure, capital structure ini, maka gimana? Maka pastinya stock price-nya pun akan terganggu. Ya, seperti itu. Artinya apa? Biasanya perusahaan yang semakin besar utangnya, stock price-nya itu akan turun. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi bahwa itu membuktikan bahwasanya teori Modigliani and Miller tidak berlaku untuk kondisi saat ini apalagi di Indonesia gitu ya. Itu hanya berlaku ketika sudah pasar sempurna, sedangkan di kita masih belum sempurna. Kalau teori Fama Fresh mengatakan itu sudah tercapai efisien market ya, atau pasar yang efisien strong, yang sangat sempurna, yang kuat. Nah, dari situ bisa berlaku rumus independence teorinya Modigliani and Miller. Syaratnya kalau sudah sempurna. Tapi ada lagi, harus jangan ada pajak gitu ya. Nah, itu kalau dia di di tax haven countries mungkin bisa, tapi kalau di Indonesia kan bukan tax havens ya. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kenyataannya gimana? Kenyataannya ya memang tidak juga seindah seperti yang Modigliani katakan ya, bahwasanya di sini menurut Tiltman bilang bahwasanya paling tidak ada asumsi yang dilanggar. Dari apa? Dari asumsi yang ditetapkan oleh MM ya. Asumsi apa yang dilanggar? Asumsi yang dilanggar adalah bahwa transaction cost can be important, and because of their cost, this cost, the rate at which investor can borrow may differ from the rate at which the firms can borrow. Nah, sehingga apa? Dalam hal ini maka firm values may depend on how they are financed ya. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya apa, Pak? Maksudnya pertama ada dua teori ya, ada dua asumsi, tiga asumsi ya. Asumsi yang pertama bahwa cash flow tidak dipengaruhi dari si financing-nya. Yang kedua itu adalah pasarnya itu sudah perfect ya. Yang ketiga no tax-nya. Nah, kalau kata si Tillman ini semua dilanggar satu dan dua ini ya. Kenapa paling tidak ada yang namanya transaction cost. Artinya apa? Transaction cost ini artinya adalah biaya untuk meminjam uang atau biaya-biaya kayak flotation cost gitu ya, flotation cost ya. Jadi biaya-biaya untuk menerbitkan saham. Nah, kenyataannya kan ada. Artinya apa? Dengan adanya biaya-biaya tersebut justru cash flow akan berkurang gitu. Ya, jadi mau dia minjem makin gede, transaction cost-nya pun akan semakin gede. Artinya apa? Cash flow terpengaruh dengan semakin besarnya debt.
Ataupun kebalikannya, kalaupun DEP-nya tetap gitu, equity-nya makin maksimal, justru di sini biayanya yang makin gede. Biaya apa aja, Pak? Pertama, biaya penerbitan saham, underwriting fee gitu ya. Nah, yang paling menyedihkan itu adalah biaya untuk apa? Biaya untuk laporan keuangannya. Nah, ini yang paling besar ya, untuk auditnya, untuk sebagainya. Ini ada semua. Sehingga apa? Ya mau tidak mau dia harus semakin ketat pengawasannya oleh si OJK ya dan sebagainya. Nah, itu biaya-biaya harus dikeluarkan sehingga nggak benar gitu, nggak terpenuhi asumsi yang pertama dan kedua ya. Oke, jadi ada transaction cost ya, seperti itu dan juga pajak juga pasti ada ya. Nah, kemudian, pajak juga pasti ada. Jadi semua asumsi sudah dilanggar ini, sudah terlanggar untuk kondisi saat ini ya. Nah, kalau untuk tadi kan transaction cost itu memang asli ada ya, semakin besar equity ya tentunya pertanggungjawaban juga akan besar, cost-nya juga akan semakin besar ya, dan itu akan mengurangi cash flow-nya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah, kalau tadi kan satu dan 2 ini yang ketiga yang dilanggar. Bahwasanya pajak itu nyata, gitu ya. Nah, kalau di sini kita istilah treatment itu di Amerika. Tapi kalau di Indonesia juga sama ya, bahwa apa namanya, interest itu adalah tax deductible expense ya, atau, deductible expense ya. Kalau kita istilah di, pajak itu, ini adalah pasal 6 ya, pasal-pasal yang merupakan deductible expense ya. Jadi pasal yang bisa apa, biaya-biaya yang bisa dikurangkan dari taxable income. Nah, gitu ya, dari taxable income. Nah, kalau taxable income kan ada di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH ya. Nah, ini semuanya kalau interest itu boleh mengurangi taxable income. Nah, sedangkan apa? Whereas dividend are not. Sedangkan dividen ini enggak. Ini kalau di Amerika, di Indonesia juga sama. Dividen masuknya keempat ayat 3. Ada dividen untuk badan ya, dan ada dividen untuk WPOP ya, WPOP. Nah, kalau WPOP ini final ya 10%. Ini maksudnya ke 4 ayat 2 ya, 4 ayat 2. Nah, kalau yang di 4 ayat 3 itu yang dividen yang badan ya, badan yang kurang dari 25% kepemilikannya maka dia itu apa di atas 25% kepemilikannya maka dia adalah non objek ya. Nah, kayak gitu. Sehingga ngaruh gitu bahwa nggak bisa tuh asumsi ketiga terpenuhi ya. Karena kenyataannya adalah interest itu dia masuk ke deductible expense ya. Nah, kemudian dividen kalau di Indonesia masuknya ke pasal 4 ayat 3 yang non objek gitu ya. Itu kalau yang WP badan ya. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kalau dia adalah tax deductible expense, maka dia ada tax saving gitu ya. Tax saving ya dari adanya si debt tadi. Nah, seperti itunya dan ini adalah konsekuensinya adalah firms dia akan memiliki jumlah uang yang lebih banyak untuk didistribusikan kepada siapa? Kepada baik itu debt holders maupun si equity holders jika mereka menggunakan debt financing. Nah, ini justru kebalikannya ya. Kalau Modigliani bilang bahwasanya debt itu nggak ngaruh, no. Tapi kenyataannya justru debt itu sangat berpengaruh, gitu ya. Kenapa? Dengan adanya debt justru uang yang akan didistribusikan kepada shareholders maupun si debt holders ya ke bank maupun ke investor itu akan lebih gede totalnya dibandingkan kalau dia hasil teorinya Modigliani and Miller ya. Nah, dan juga debt juga dia menciptakan ini untuk pelanggaran asumsi yang ketiga ya, bahwa menciptakan fixed legal obligations ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah dia memiliki hak untuk tagih di muka. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Ketika dia bangkrut, maka yang didahulukan adalah bank. Baru sisanya ke si pemegang saham. Nah, sehingga apa? Dan kalau dia pun bangkrut, ya, dan kalau dia betul-betul bangkrut, maka ada biaya untuk mengurus kepailitan tersebut. Nah, biaya lagi keluar. Nah, dan adanya ancaman untuk bangkrut akan mengubah behavior dari firm eksekutif. Ya, firm eksekutif akan makin cari cara ya untuk mengamankan perusahaannya agar tidak bangkrut. Sehingga akan ada moral hazard. Ini kalau berdasarkan teori agensi. Ya, akan ada moral hazard ya si manajer akan menyembunyikan kebobrokan perusahaannya. Sehingga investor nggak tahu, jangan sampai investor tahu. Gitu ya. Nah, kemudian employee pun akan terpengaruh ketika tahu itu akan bangkrut, employee udah pasti banyak yang resign, ya.
Nah, apalagi customer pun pasti akan lari. Dia akan cari produk substitusi, gitu ya. Sehingga penjualan pun akan turun. Nah, penjualan turun, perusahaan pegawai banyak yang keluar, kemudian manajernya itu terjebak dalam moral hazard, udah deh lengkap ya. Nah, itu dia ya. Sehingga apa? Ada constraint-nya ya. Meskipun ini adalah pisau bermata dua ya. Ya, meskipun debt ini dapat di satu sisi dia dapat menurunkan WACC gitu ya, dan juga bisa meningkatkan duit yang akan diterima oleh baik itu debt holders maupun equity holders, tapi di satu sisi debt juga bisa membuat bangkrut ya, bangkrut. Nah, dan ini adalah dua hal yang harus kita manage dengan hati-hati oleh siapa? Oleh si manajer ya. Seperti itu. Nah, seperti itu jadi teman-teman semua ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Pada dasarnya tadi ya, ketika kenyataannya adalah asumsi MM tersebut tidak bisa terpenuhi semuanya ya. Tiga-tiganya itu tidak terpenuhi. Ya. Dan di sini pada dasarnya sehingga kalau kenyataannya adalah the after tax cash flow will be higher if the firm's capital structure includes more debt. Nah, ini trikinya bahwa di satu sisi debt itu akan semakin menguntungkan bagi si firm value ya. Dalam artian apa? Cash flow-nya akan bertambah. Kemudian yang kedua WSS-nya akan berkurang. Udah pasti kan kalau cash flow bertambah, ya FCF-nya naik, kemudian juga WSS-nya berkurang gitu ya. Maka udah pasti firm value-nya pun akan bertambah gitu ya. Nah, inilah keuntungan dari adanya debt ya, seperti itu. Nah, cuman ya buah si malakamannya adalah jangan sampai bangkrut. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar. Nah, di sini kita ada dua perusahaan. Satu perusahaan A dan dia tidak memiliki utang. Satu lagi dia memiliki utang ya. Seperti itu. Nah, di sini kedua perusahaan memiliki operating cash flow adalah 200.000 ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, di sini kalau yang perusahaan B tidak ada utang dan total equity finance-nya adalah 2.000, berarti yang perusahaan A ya, perusahaan B-nya berarti 1.000 ya, 1.000 utang, 1.000-nya lagi equity ya, dan interest expense-nya 5% dikali 1.000 ya. Nah, kita akan lihat di sini ya, dari sini kita bisa tahu bahwasanya firm A itu adalah 200.000, 200 ya, $200 sorry. Nah, interest expense-nya kalau A nggak ada ya, kalau B itu ada kan tadi 5% kali 1.000 sama dengan 50. Nah, earning before tax-nya adalah 200, ini 150. Nah, kemudian ada income tax. Income tax-nya di sini langsung ya, tadi berapa ya? 20% ya, 20% dikali dengan 200 sama dengan 50. Nah, kalau ini justru lebih rendah ya. Nah, net income-nya yang perusahaan apa sih lebih tinggi ya? Nah, kalau sampai sini aja kalian menganalisis, maka tentunya perusahaan B itu pasti rugi. Kalau hanya melihatnya dari net income ya. Nah, dan kalau dari sini kita melihat ternyata dengan adanya interest ini, maka ada tax shield ya. Lihat nih income tax-nya menjadi berkurang. Nah, inilah yang dimaksud tax shield ya, shieldnya atau perlindungan dari si utang, dari si pajak ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat kalau hanya berhenti sampai di sini, kita nggak akan bisa melihat, oh ini perusahaannya lebih baik yang nggak usah pinjam berhutang dong Pak, karena net income-nya lebih gede ya. Nah, kita lihat nih ya. Kalau kita lihat secara makro, secara meso keseluruhan ya, nah ketika perusahaan A, maka dia akan membayar dividen itu 150 masuk ke si ke si stockholders atau pemegang saham. Nggak ada yang dibayarkan ke si bondholders ya, atau ke si bank ya. Kalau yang firm B, dia ada dua. Untuk dividennya dia 11250 ya, kemudian untuk yang ke bondholders saya ada 50. Nah, kalau kita totalin ini adalah 162. Nah, kalau kita lihat perspektifnya, firm A itu lebih menguntungkan bagi si investor, justru yang dicari. Kenapa? Karena semuanya akan masuk ke investor sebesar 150, ya. Nah, dan di sini payout-nya 100% ya, asumsinya bahwa dia dibayarin semua, nggak ada yang di retain earnings kan. Nah, sedangkan yang firm B justru ada sebagian yang dibayarkan untuk si bondholders ya. Tapi secara total yang B ini lebih untung. Kenapa? Karena dia cash flow yang dibayarkan kepada uh, kedua pemegang baik saham maupun debt itu 162 lebih tinggi daripada 150. Nah, ini yang dimaksud bahwa inilah cash flow yang tersedia yang lebih tinggi ya. Jadi nilainya di akhir bukan di awal ya.
Oke, nah dari sini, nah di sini bahwa dengan adanya tax saving ya tadi ya, dengan adanya tax saving, maka dia akan menambah value perusahaan ya, dan akan menambah insentif pada firm agar apa, makin nambah utangnya gitu ya. Karena, pajaknya akan turun dengan semakin bertambahnya utang, maka perusahaan akan cenderung menambah utangnya gitu ya, memaksimalkan ngutang terus gitu. Nah, oke ya. Nah, dari situ, mmm, akan menyebabkan apa, dengan adanya si, tax shield tadi ya, efek bahwa si interest expense itu akan, merupakan objek atau beban yang bisa dikenakan pajak gitu ya, maka tentunya akan membuat WACC-nya pun menjadi lebih turun ya, dengan apa, WACC turun, ya tadi kan udah terbukti ya bahwasanya, kalau kita menghitung firm value itu dengan menggunakan rumus NPV, bahwa ini menjadi cash flow dan yang di bawahnya itu adalah si WACC gitu ya. Tadi udah kita buktikan bahwa cash flow yang tersedia baik itu kalau kita gabungin bond holders ditambah dengan equity holders, maka ini naik ya. Dan dengan adanya debt yang tinggi gitu ya, maka WSS-nya akan berkurang gitu ya. Sehingga di sini firm value-nya pun akan lebih besar dengan semakin bertambahnya utang. Sehingga utang itu menguntungkan Pak bagi firm value. Nah, itu teorinya, itu yang berlaku di lapangan ya. Tapi apakah kalau ini tidak kita manage gitu ya, justru si utang itu makin besar, justru akan membuat makin repot. Kenapa? Adanya ancaman kebangkrutan. Nah, kita harus memasukkan perhitungan tersebut ya. Oke, tapi sebelum masuk ke situ kita lihat dulu ya bahwa kita buktikan nih bahwa JNK tidak memiliki financial leverage ya. Kalau dia tidak memiliki financial leverage dapat cost of equity-nya 11%. Kemudian ini contoh yang sama dengan yang tadi, cuman kita masukkan efek pajak ya. Efek pajaknya adalah 40% ya. Nah, di sini kita hitung berapa nilai dari si WACC-nya. Cost of equity dulu kita hitung ya. Pertama, dapat dari sini ya, unlevered equity dan sebagainya 12,8. Nah, kemudian kita hitung WACC-nya berapa? WACC-nya dapatlah 0,88 atau 8,8%. Nah, dari sini pada dasarnya kalau ternyata modeling apa kita lihat kalau tanpa utang ya, kalau ini kan no financial leverage berarti ini debt to equity ratio-nya gitu ya. Ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0 ya. Artinya tidak ada utang 11% ya. Tapi ini WACC-nya ya, WACC kalau tidak ada utang adalah 11%. Nah, dengan adanya utang ya, kalau tadi 11%, maka ini menjadi 8% ya. Artinya apa? 11% ini turun menjadi 8% dengan adanya utang ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya WACC-nya pun ikut turun. Yang pertama, cash flow turun tadi terbukti. Yang kedua, WACC turun ini juga terbukti ya. Sehingga kesimpulannya adalah apa? Bahwa tax benefit ya, adanya interest expense ini atau adanya debt yang semakin meningkat, maka ini akan menguntungkan firm value ya, firm value. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga perusahaan akan cenderung lebih banyak berhutang daripada menerbitkan saham ya, seperti itu. Nah, oke dari sini maka kita bisa gambar grafik barunya. Nah, ini kalau kita belum memasukkan asumsi bahwa perusahaan itu akan bangkrut ya. Nanti kalau perusahaan akan bangkrut, grafiknya berubah lagi nggak kayak gini ya. Nah, kalau tadi kan berarti teorinya kita akan terus meningkatkan utang sehingga apa? Ketika utangnya naik, ya WACC-nya pun akan turun, akan lebih menguntungkan. Tapi jangan jangan lupa bahwa kita harus masukkan bahwa kalau semakin banyak utang, semakin mudah untuk bangkrut. Nah, gitu ya. Nah, ini yang ingin Tiltman buktikan bahwa dari ekstrim kiri, gitu ya, maksudnya si MM tadi, ke yang middle, ya, ke yang middle. Nah, nanti baru ke yang reality, ya, real, ya, seperti itu. Kalau MM tadi kan dia WACC tetap, ya, WACC itu konstan. Kalau ini berarti utangnya nambah, gitu, ini utangnya nambah. Nah, kalau yang realnya jangan ngutang mulu gitu. Boleh lu nambah utang, tapi ada batasannya. Nah, jadi dikasih threshold-nya ketika mau nambah utang. Nah, ini sebetulnya berusaha Tiltman menjelaskan bahwa komposisi financial structure itu adalah penting ya. Tapi kita jangan kebablasan gitu bahwa kita kalau kondisi pasar sempurna bisa berlaku yang si Modigliani and Miller. Berarti nggak ngaruh ada utang atau enggak, pokoknya biasanya akan tetap. Tapi kita juga jangan jangan juga jumawa gitu bahwasanya ya nggak mungkin dong, pasti berpengaruh karena kita hidup di negara yang memiliki pajak. Maka kita shifting ke yang middle.
Ya, yang middle ini yang diterangkan ini nih, yang ada di sini nih ya. Nanti kita lihat apakah bisa meminjam hutang terus-menerus, jawabnya tidak. Ada threshold-nya. Nah, threshold inilah yang membatasi asumsi kita bahwa inilah yang menjadi asumsi real yang akan kita gunakan di lapangan ya. Nah, oke, ini kita bahas yang middle dulu. Nah, kalau misalkan yang middle kita abaikan dulu deh ya, bangkrut ya. Maka akan seperti ini ya. Jadi cost of equity-nya naik, si debt-nya tetap, maka si cost WACC-nya akan turun terus landai ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan nah ini seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana apakah memang kita bisa berutang terus? Jawabnya tidak. Ada threshold-nya. Ya, firm cannot keep on increasing debt ya. Nah, di sini the firm will need to work out a deal with its banker and borrower to restructure its debt ya. Atau kalau enggak dia akan bangkrut, nggak akan mampu bayar utang-utangnya. Nah, ketika nggak mampu bayar utang, maka akan ada kebangkrutan atau distress. Nah, ketika ada distress, maka akan timbul biaya tambahan. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita harus memasukkan asumsi bahwasanya kita bisa betul bahwa dengan bertambahnya utang, maka akan ada tax saving ya, benefit of debt. Tapi jangan lupa bahwa dengan bertambahnya utang, dia juga akan membuat perusahaan menjadi rentan untuk bangkrut. Nah, ini yang dimaksud dengan drawback of debt. Jadi nahan nih, jangan sampai lo utangnya kebanyakan, gitu ya. Nah, sehingga inilah seninya dalam mengatur financial structure bahwa silakan berhutang, memaksimalkan tax shield-nya sehingga WSC berkurang, tapi jangan kebanyakan, jangan overdosis juga utangnya. Karena kalau overdosis maka dia akan menimbulkan kebangkrutan. Nah, gitu ya. Oke, nah dari sini ini contohnya ya. Nah, jadi seperti ini nanti kalian bisa lihat ininya. Nah, intinya adalah sini aja langsung bahwa kalau kita sudah memasukkan unsur financial distress ya, unsur yang realistis, maka si utang tersebut tidak grafiknya itu tidak stagnan gini ya. Tapi dia meningkat ya, ada slack dikit lah gitu ya. Ada slack dikitnya. Naik ke atas. Nah, dari sini perbedaan ini dan inilah yang dimaksud dengan apa? Resiko dari financial distress ya. Dengan semakin bertambahnya utang, maka akan distress cost-nya akan naik. Nah, gitu ya. Jadi selisih antara kurva yang grafik kurva yang tadi stabil ya dengan yang ini kan ada selisih. Nah, selisihnya itu adalah distress cost ya. Sehingga kalau grafik yang setelah mempertimbangkan distress cost, maka grafiknya akan seperti ini ke atas ya. Tidak ke bawah, tidak stagnan ya. Seperti itu. Nah, menurut saya inilah yang berlaku di dunia nyata sekarang ini ya. Bahwa kita tidak bisa berhutang terus-menerus, tapi kita harus ada batasannya ya. Oke, itu aja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.